Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita dalam kajian Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dan minggu kemarin kita sudah membahas perkataan dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu terlihat hina dan dia akan merasakan kemuliaannya ketika dia sudah mengajarkan ilmu. Pembahasan itu sudah kita bicarakan kemarin, dan bahkan kita sudah menceritakan beberapa cerita dari kalangan para ulama bagaimana mereka begitu sulitnya menuntut ilmu, tetapi alhamdulillah dengan penuh tawakal kepada Allah, penuh dengan istiqomah, mereka tidak meninggalkan majelis ilmu meskipun perut mereka dilanda kelaparan yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya alhamdulillah Allah bantu para ulama yang menuntut ilmu ini sehingga kemudian mereka menjadi hujjah di dalam kita beragama karena mereka menjadi panutan. Hujjah yang dimaksud karena tidak mungkin kita bisa sampai ke Rasulullah kalau tidak ada mereka. Gak ada orang yang bisa tahu hadis Rasulullah kalau tidak ada Imam Bukhari, tidak ada Imam Muslim, kan? Karena butuh kepada ulama agar kita bisa sampai ke Rasulullah. Belum lagi kita perlu kepada para ulama untuk memperjelas hadis Rasulullah, karena kita tidak terlalu paham, tidak terlalu mengerti, sehingga mereka lah yang lebih alim, yang lebih mengerti, sehingga kita butuh kepada mereka. Kita lanjutkan pembahasan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah, berkata Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibnul Mubarak namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau murid dari Imam Hanafi, seorang ulama hadis, tapi belajar fikih kepada Imam Hanafi, juga belajar kepada Imam Al-Auza'i, juga belajar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu gurunya. Di antara murid beliau Abu Daud, perawi hadis. Di antara murid beliau lagi yaitu Yahya bin Ma'in, yaitu seorang ulama hadis dari kalangan ulama jarah wa ta'dil, sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal, itu muridnya Ibnul Mubarak. Apa kata Ibnul Mubarak? Habis baterai ya kayaknya. Kita tetap lanjutkan. Baik, jazakallah. Tes 1 2, coba. Sudah jelas kedengaran Pak? Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnul Mubarak, ajibtu liman lam yatlubil ilma. Aku heran terhadap orang yang tidak mau menuntut ilmu. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumatin. Bagaimana mungkin dirinya akan membawanya kepada kemuliaan. Jadi menurut Ibnul Mubarak, orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau datang ke majelis ta'lim, sama saja menjebloskan dirinya kepada lumpur kehinaan. Karena lawan mulia ya hina. Orang yang tidak menuntut ilmu tidak akan sampai ke maqam kemuliaan, artinya dia akan sampai kepada maqam kehinaan. Maka beliau heran, kalau manusia disuruh memilih, tidak ada manusia yang mau miskin, Pak. Ada di sini jamaah yang mau miskin? Gak ada, apa? Ini kalau ada pilihan, datang malaikat nih kita, ini mau kaya mau miskin, semua orang minta kaya, Pak. Gak ada yang minta miskin. Kalau datang ke kita nih malaikat ini, kalau bisa datang ke kita lalu suruh milih, mau milih mulia apa hina, semua milih mulia, gak ada yang mau milih hina ya. Tetapi kata Ibnu Mubarak, heran betul saya ini, kata Ibnu Mubarak.
Di saat manusia pengen kemuliaan, tapi mereka tidak mau menuntut ilmu, padahal itulah jalan kemuliaan. Dalam makna yang lain, bagaimana mungkin seseorang yang pengen kemuliaan akan dapatkan kemuliaan di saat yang bersamaan dia tidak mau menuntut ilmu? Itu menurut Ibnu Mubarak. Ajib tuh, kalimat ajib tuh itu untuk sesuatu yang membuat kita kagum dan terheran-heran pada hal yang sangat luar biasa. Makanya orang Indonesia sering bilang ajib. Itu heran, kagum pada hal yang luar biasa. Bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Maka dalam bab ini kita paham bahwa keheranan luar biasanya Ibnul Mubarak kepada orang yang tidak menuntut ilmu menunjukkan betapa buruknya perilaku orang tidak mau menuntut ilmu. Dia minta kemuliaan, tapi dia tidak mau jalan kemuliaan. Orang mau pergi umroh, Pak, nggak mau bayar, nggak mau berusaha untuk berangkat. Udah ada yang bayarin tiket, tetap aja nggak mau berangkat. Bisa sampai ke Mekah? Nggak mungkin. Maka dalam bab ini, jika ingin cari kemuliaan, ya cari kemuliaan itu dengan datang ke majelis ta'lim. Ini kata Ibnu Mubarak. Wa qala ba'dul hukama, sebagian orang ahli hikmah berkata, inni la arhamu rijalan, aku tidak akan menyayangi orang-orang karahmati li ahadi rajulain, seperti sayangku kepada salah satu dari dua orang. Artinya, di antara banyak orang hanya dua golongan yang paling aku sayangi, dan tidak ada kasih sayangku kepada orang lain semisal kasih sayangku kepada dua orang ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa serendah-rendahnya derajat manusia dalam hubungannya dengan kemuliaan ilmu itu dua golongan ini. Kalau sudah berada di bawah dua golongan ini, sudah betul-betul hina orang tersebut. Apa dua golongan itu? Rajulun yatlubul ilma wa la yafham, seseorang yang nuntut ilmu tapi dia nggak paham. Dia datang terus nuntut ilmu tapi nggak paham. Wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubuhu, orang yang memahami ilmu tapi tidak menuntutnya. Begini cara memahami. Berarti ada dua golongan. Satu nuntut ilmu tapi tidak memahami. Yang satu memahami tidak nuntut ilmu. Begini. Orang yang menuntut ilmu tidak paham, itu orang yang mungkin Allah takdirkan kesulitan sekali untuk kemudian memahami hakikat ilmu tersebut. Di dalam generasi para ulama itu sudah terjadi, Pak. Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengalami kesulitan menghafal, maka datang ke gurunya Waqi mengadukan peristiwa itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, syarah untuk Sahih Bukhari, itu juga pernah mengalami kesulitan menghafal. Meskipun belakangan beliau jadi al-hafidh. Al-hafidh itu orang yang di dalam ilmu hadis dalam satu pendapat disebutkan menghafal 100.000 hadis, matan dan sanad sekaligus. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan beliau hafal 300.000 hadis. Digabung dua pendapat ini, al-hafidh itu adalah orang yang menghafal paling sedikit 100.000 hadis, paling banyak 300.000 hadis. Itu sudah dapat gelar al-hafidh. Kita di sini ada yang hafal 100.000? Ada? Ustaz, saya hafal satu hadis. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu belum selesai hadisnya. Baru segitu itu belum selesai. Itu baru sepertiga. Masih ada lanjutannya. Nah, kita hadis tak habis kita hafal, sanad tak hafal. Sudahlah hafal hadis, tak hafal sanad. Hafal hadis, hafal sanad, perawi hadisnya kita nggak kenal orangnya siapa. Rendah betul kan ilmu kita? Rendah sekali Pak ilmu kita. Maka kita butuh kepada para ulama. Dan mereka kok bisa sampai begitu? Karena mereka sebagai yang sudah kita jelaskan minggu kemarin, tawakalnya kuat, istiqomahnya kuat. Kita tawakalnya kurang, istiqomahnya nggak ada, sehingga susah mendapatkan ilmu. Ada satu murid Imam Asy-Syafi'i namanya Ar-Rabi bin Sulaiman.
Kalau kita belajar usul mazhab Syafi'i, disebutkan bahwa Ar-Rabi' bin Sulaiman murid yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i di dalam mazhabnya. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini kalau belajar Pak, susah sekali mengerti. Jadi kalau ikut majelis Imam Syafi'i seperti ini, apapun yang diajarkan oleh Imam Syafi'i nggak paham-paham Pak. Sampai harus privat. Saking sayangnya Imam Syafi'i ke Ar-Rabi' itu sampai dibawa ke rumah Pak. Diajarkan privat, nggak ngerti-ngerti juga. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Hai Rabi', aku sudah melakukan semua yang apa bisa kulakukan agar aku bisa menyampaikan ilmu kepadamu. Jika engkau tak paham juga, bertawakallah kepada Allah. Nggak ada lagi jalan buatku. Aku nggak tahu lagi bagaimana mengajarkan ilmu itu kepadamu. Semua cara sudah kugunakan." Ar-Rabi' ini kalau bahasa kita yang sekarang ini IQ-nya rendah sedikit Pak. Tapi berkah dengan tawakal, berkah dengan istiqomah, apa yang terjadi? Salah satu murid Imam Syafi'i yang paling luar biasa di antara murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya. Bahkan disebutkan beliau adalah murid yang paling banyak meriwayatkan hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i di dalam fikihnya. Bahkan ikut dengan Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Syafi'i berangkat ke Mesir. Beliaulah orang yang diutus oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika terjadinya fitnah Al-Quran adalah makhluk. Diutus oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ngutus ngasih sebuah surat karena Imam Syafi'i bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Rasulullah akan datang sebuah fitnah, dan orang yang akan menggenggam fitnah itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Asy-Syafi'i kan gurunya Imam Ahmad. Setelah mimpi ngutus Ar-Rabi' suruh berangkat ke Baghdad, dari Mesir berangkat menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Diceritakan kepada Imam Ahmad mimpinya Imam Asy-Syafi'i, mimpi guru kepada murid. Sebagai murid ini guru yang mimpi, guru yang menyampaikan. Lihat ta'zimnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Beliau terima apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i yang nanti terjadi kenyataannya. Karena memang terjadi fitnah Al-Quran adalah makhluk. Ahlussunnah kan nggak boleh Pak bilang Al-Quran adalah makhluk, kafir. Karena itu pendapatnya Mu'tazilah. Sampai dicambuk Imam Ahmad bin Hanbal ketika terjadi fitnah itu. Diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebuah baju yang dipakai oleh beliau, dititipkan ke Rabi', tolong berikan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dibawa pulang baju itu oleh Ar-Rabi', muridnya Imam Syafi'i, ke Mesir. Sesampai di Mesir, baju itu dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i untuk tabarruk. Beliau cium baju tersebut karena Nabi yang ngasih tahu. Itu ceritanya. Itu Ar-Rabi' yang menghubungkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketika terjadinya fitnah Al-Quran adalah makhluk. Nah, itu satu, orang yang nonton ilmu tapi tidak paham, dimungkinkan ditolong oleh Allah. Yang kedua, orang yang tidak menuntut ilmu paham. Ini contohnya orang yang sudah sangat tua, kaki sudah goyang, lutut tak lagi kuat. Jangankan buat pergi ke majelis taklim, ke masjid sholat berjamaah sudah tak kuat. Ya, gimana cara menuntut ilmu? Sehari-hari tinggalnya di rumah, gak bisa lagi keluar kemana-mana. Tetapi apa yang beliau pahami, semuanya beliau amalkan. Ilmu ikhlas, ilmu tawakal, ilmu jangan dendam ke orang lain, jangan benci ke orang lain, jangan ngomong buruk ke orang lain, semua diamalkan oleh beliau. Ini yang disebut orang yang faham tapi tidak menuntut ilmu. Kata sebagian ahli hikmah, dua orang inilah yang disebut orang mulia. Jika tidak mendapat dua sifat ini, maka jatuh dalam kehinaan. Siapa itu? Sudahlah tak nuntut ilmu, tak paham pula. Orang yang paling tinggi derajatnya siapa? Orang yang nuntut ilmu tapi paham. Ilmunya dipakai, ilmu hukumnya dipakai, ilmu adab akhlaknya juga dipakai. Enggak cuma pakai ilmu akhlak, enggak pakai ilmu hukum, enggak cuma pakai ilmu hukum tapi lupa sama ilmu akhlak, ilmu adab. Itu orang paling tinggi makomnya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkata, Abu Darda ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam tidak lama setelah perang Badar.
meninggal kalau saya tidak salah ingat tahun 33 Hijriah meninggalnya. Kata beliau, li'an ata'allama mas'alatan, agar aku mempelajari satu masalah dalam bidang keilmuan, ahabbu ilayya min qiyami lailatin, lebih aku sukai daripada menghidupkan malam. Di dalam riwayat yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kalimat ini dan juga dinukilkan dari Abu Darda dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kalimatnya, mudzakaratul ilmi ahabbu ilayya min qiyami lailati, mengulang pelajaran itu lebih aku sukai daripada menghidupkan malam. Dalam kitab Hilyatul Awliya, kitab hadis yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani, juga dinukilkan perkataan Abu Darda juga dengan redaksi yang berbeda. Kalimatnya, tafakkurun sa'atan ahabbu ilayya min qiyami lailati, berpikir sesaat, bukan berpikir yang macam-macam Pak, berpikir tentang keilmuan, ngulang pelajaran, yang hafalan, ngulang hafalan. Kan kita harus ingat itu. Sesaat lebih aku cintai daripada menghidupkan malam. Apa menghidupkan malam? Ibadah yang paling terkenal dalam menghidupkan malam itu ibadah sholat tahajud. Makanya sholat tahajud nama lainnya qiyamul lail. Tapi tahajud bukan satu-satunya ibadah qiyamul lail. Baca Al-Quran, zikir di malam hari, itu bagian dari qiyamul lail semuanya. Termasuk di bulan Ramadan salat tarawih. Salat tarawih. Kata Abu Darda, sahabat Rasulullah, mengulang pelajaran, belajar ilmu walaupun hanya sesaat, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah sunnah. Ingat, menghidupkan malam di situ maksudnya adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Itu sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, menghubungkan kenapa ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah. Maka dari sini kemudian kita paham apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun kemuliaan yang lebih hebat setelah kita melaksanakan semua yang wajib selain daripada menuntut ilmu. Tidak ada. Ustaz, sholat sunnah nggak mulia? Mulia, tapi kemuliaannya tidak akan sama dengan cara menuntut ilmu. Artinya kemuliaannya paling tinggi. Setelah kita melakukan semua yang wajib, tidak ada satupun kemuliaan yang bisa menyaingi kemuliaan menuntut ilmu dari apapun ibadah yang kita lakukan dari ibadah sunnah. Makanya sahabat Rasulullah mengatakan, mengulang pelajaran sesaat lebih aku sukai daripada menghidupkan malam. Yang jadi masalah kita itu satu Pak, sudahlah malam tak kehidupkan, belajar juga tidak. Pulas kita tidur, pulang dari masjid habis sholat isya tidur, mimpi macam-macam itu. Mulai dari pergi ke umroh sampai ke Amerika, mimpi semua kita lihat di alam nyata. Jangankan ke Amerika, ke Garut aja nggak nyampe, tapi di mimpi semuanya kita lihat. Nah ini yang jadi masalah. Belajar tidak, qiyamul lail juga tidak. Yang afdal bagaimana Ustaz? Yang afdal ilmu dituntut, qiyamul lailnya ditegakkan. Itu ideal. Kenapa? Karena wajib jika ditopang oleh yang sunnah, maka wajib bisa sempurna. Nah itu dia, itu yang paling ideal. Tapi jika harus digabungkan, dilihat, dibandingkan antara yang wajib dengan yang sunnah, tentu yang wajib didahulukan. Bisa kira-kira dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa qala aydan, berkata juga Abu Darda juga berkata, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Orang alim ini para ulama, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Wala takunir rabi'a fatahdik, jangan engkau jadi golongan yang keempat, maka engkau akan celaka. Di dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan 5. Kalau ini 4 tadi. Alim, orang nuntut ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, dan jangan jadi yang keempat. Dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan 3. Kun aliman, jadilah orang yang alim.
au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan. Termasuk orang yang mendengarkan kalau dinasihati, disampaikan ilmu karena dia tidak tahu, dia dengarkan. Yang keempat, au muhibban, orang yang mencintai. Maka kan ada kalimat muhibbin itu kan? Kita sering mendengar ada kalimat muhibbin. Pernah dengar apa, Pak? Nah, itu bahasannya dari sini. Au muhibban, wala takun khamisan, jangan kau jadi yang kelima, fatahlik, maka engkau akan celaka. Hadis ini sebagian para ulama menganggapnya sebagai hadis marfu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Imam Baihaqi mengatakan, innama yurwa an ibni Mas'ud wa Abi Darda'i min qaulihima. Hadis ini diriwayatkan dari perkataannya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan juga Abu Darda. Jadi bukan hadis marfu tapi hadis mauquf. Mauquf itu perkataan atau perbuatannya sahabat, bukan hadis marfu yang merupakan perbuatan dan perkataannya Rasulullah. Boleh kita berhujjah kepada perbuatan dan perkataan sahabat? Boleh. Harus. Mana dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu kan kata Nabi. Kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Mana lagi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku. Mana lagi dalil Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, tsummal ladina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Bolehkah kemudian sahabat dijadikan rujukan? Boleh. Hanya saja dalam ilmu hadis, kalau ada pertentangan antara hadis marfu dengan hadis mauquf, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu saja nanti di situ nanti. Tapi saya tidak mau masuk dulu ke situ. Insyaallah kalau ketemu nanti saya jelaskan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kalau di dalam riwayat Imam Baihaqi yang 5 tadi, kita disuruh jadi salah satu dari yang 4, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Ibnu Abdul Bar itu mengatakan, yang kelima itu adawatul ulama wa bughdhuhum, orang yang memusuhi ulama dan mencaci maki serta membenci mereka. Itulah yang kelima. Makanya orang kalau setiap mulutnya ada aib ulama yang dia bicarakan, lihat aja orangnya, pasti dimusuhi orang, pasti tidak disenangi orang, pasti hidupnya ada saja masalah yang muncul. Kenapa? Fatahlik, pasti celaka. Kalimat fatahlik, huruf yang terakhir itu dibentuk dalam bentuk sukun yang menunjukkan kepastian, pasti terjadi. Lantas bagaimana memahami yang 4 bagian tadi, Ustaz? Kan tadi Ustaz juga menukilkan yang 4. Yang 4 itu hendaklah menjadi orang yang alim, orang yang menuntut ilmu dan yang mendengarkan ilmu, dan jangan jadi yang keempat. Arti yang keempat nanti kamu akan celaka. Arti yang keempat ini yang menafikan yang 3 yang awal. Tetapi ada nanti di dalam kitab ini juga oleh Imam Al-Ghazali dinukilkan dari perkataan Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad ulama tabi'in dari kalangan ulama nahwu, tata bahasa Arab, ulama nahwu. Beliau lahir tahun 100 Hijriah, meninggal tahun 170 Hijriah. Di antara murid beliau yang sangat terkenal yang sering kita dengar namanya yaitu Imam Sibawahi. Nah, Imam Sibawahi itu murid dari Imam Khalil bin Ahmad. Kata Imam Al-Khalil bin Ahmad, ar-rijalu arba'ah, orang itu terbagi 4 golongan. Laki-laki orang itu terbagi 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Siapa orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu? Di dalam redaksinya Imam Al-Ghazali, fadzalika alimun fattabi'uh, itulah orang alim maka ikutilah dia. Kalau dalam redaksi lain, fata'allamu min, maka belajarlah dari dia. Makanya kenapa kita belajar kitab, Pak? Fikih belajar kitab.
nggak cuma sekedar ikut kajian itu cuma dengar-dengar saja, enggak. Saya termasuk orang yang sangat mendorong belajar kitab. Kenapa? Karena mereka itulah ulama yang sesungguhnya. Kalau kita nggak belajar kitab mereka, kepada siapa kita belajar? Jadi perkataan ini sudah masyhur dari zaman salafus saleh, dari kalangan tabi'in. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Siapa orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu? Fadzalika naimun fa'ayqidhuh. Itu orang yang sedang tertidur, bangunkan dia. Banyak para ustaz, asatiz itu yang ilmu. Saya punya banyak beberapa teman yang alim, Pak, tapi nggak mau mengajar. Setiap kali diajak mengajar, kenapa tidak mau mengajar? Belum pantas. Itu jawabannya. Nah, kalau urusannya belum pantas sampai kiamat datang pun nggak pantas. Karena yang pantas ngajar itu ya cuma Nabi Muhammad. Kalau kita ngukur dengan ukuran kepantasan, siapa yang lebih pantas daripada Nabi? Tak ada. Tak ada. Nah, ini orang tertidur, harus kita bangunkan orang seperti ini. Ini yang ketiga. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang bodoh tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Orang yang kurang ilmu dia tahu dirinya kalau kurang ilmu. Siapa orang yang seperti ini? Di dalam redaksinya Ihya Ulumuddin kalimatnya fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduh. Itulah orang-orang yang mencari petunjuk, maka berilah dia petunjuk. Di dalam redaksi yang lain disebutkan fadzalika jahilun fa'allimu. Itu orang yang bodoh, ajari dia. Sudah berapa golongan, Pak? 3. Tadi katanya jangan jadi yang keempat. Kenapa kalau terjadi yang keempat? Celaka. Apa golongan yang keempat? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang yang gak ada ilmu tapi merasa punya ilmu. Orang yang bodoh tapi gak tahu dirinya bodoh. Orang yang gak mengerti tapi yakinnya dia alim. Nah, ini kelompok keempat. Bagi siapa golongan itu? Wadaka jahilun farfuduh. Itulah orang yang bodoh, maka tolaklah dia. Dalam redaksi yang lain, wadaka ahmaqu fajtanibuh. Itu orang yang sangat bodoh dan jauhilah dia. Kenapa jauhi? Karena orang seperti ini dia tidak bisa mencintai, dinasehati sulit, diajak nuntut ilmu ta'assub, fanatik, susah. Yang mana aja sulit masuk nih, yang golongan keempat ini. Dan saya tidak ingin semua kita ini masuk ke dalam ranah ini. Termasuk dalam semua masalah. Ketika ada perbedaan kita toleransi. Tidak boleh kita saling marah, saling benci, nggak boleh. Supaya kita tidak masuk ke golongan yang keempat. Ketika sudah masuk ke golongan yang keempat, tercabutlah akhlak. Ketika tercabut akhlak, maka jatuhlah kita dalam lumpur. Ketika tercabut dalam lumpur, maka kita terjadi riya. Dan itu sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dari sejak masa salaf itu sudah terjadi dan sudah diingatkan oleh para ulama. Ibnu Jarir At-Tabari itu kalau pulang masjid dilempar batu oleh orang-orang pengikut Hambali, Pak. Bukan ulamanya, orang-orang awam. Pulang beliau sholat dari masjid, karena Ibnu Jarir At-Tabari itu mazhabnya Syafi'i. Di kota Baghdad, pulang beliau dari masjid dilemparin batu, Pak, di jalan. Karena mereka nggak senang sama Ibnu Jarir At-Tabari karena mazhabnya beda. Astaghfirullahaladzim, semua astaghfirullahaladzim. Ini yang nggak boleh ada di masyarakat kita. Tidak boleh ada. Maka jadilah orang alim. Kalau nggak jadilah orang nuntut ilmu. Kalau nggak jadi orang siapa? Mustami'an, yang mau mendengarkan ilmu. Yang keempat pun, kalau pakai dengan riwayat yang pertama dari Imam Baihaqi tadi yang menunjukkan kelima, jadi benci. Jangan ada benci dalam hati. Orang yang ada benci, sekat bencinya besar dalam hati, sulit. Masuk kemana aja sulit. Kemanapun dia datang, dimanapun dia berada, dia selalu akan membuat orang di depannya ribut.
Datang di mana saja, orang di depannya akan saling perang. Tidak boleh ada kebencian itu. Hilangkan. Kita harus hilangkan. Insya Allah di sini saya lihat semua wajah-wajah soleh semuanya. Insya Allah ini wajah-wajah orang yang pencinta semuanya, bukan wajah orang-orang yang pembenci. Ini yang pengen kita lakukan. Karena kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashurru ba'dhuhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan yang mukmin lainnya saling menguatkan sebagai satu bangunan yang menguatkan bangunan yang lain. Coba lihat tubuh. Kalau tangan yang sakit, yang mengatakan siapa? Mulut yang mengucapkan aduh. Siapa yang sakit? Yang galau hati, yang sakit kepala. Padahal cuma lukanya di tangan. Apa urusannya sama mulut? Apa urusannya sama kepala? Apa urusannya sama hati? Begitulah kaum mukmin. Begitulah orang mukmin. Kita semua pengen jadi orang mukmin. Maka ayat ini, perkataan Abu Darda dari sahabat Rasulullah ini masukkan ke dalam hati. Aku harus cari ilmu. Kalau enggak jadi orang alim, jadi orang yang menuntut ilmu. Kalau tak jadi orang menuntut ilmu, jadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalau tak jadi orang yang mendengarkan ilmu, jadi orang pencinta ilmu. Termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kita cinta ilmu, kita cinta ke majelis ilmu, kita cinta sama orang yang pergi mencari ilmu. Wala takunir rabi'a fatahlik. Jangan jadi yang keempat, engkau akan celaka. Bisa dipahami Bapak? Alhamdulillah. Masih dapat sedikit lagi. Wa qala berkata Atha ini Atha bin Rabbah, seorang tabi'in terkenal, murid daripada Sayyidah Aisyah dan Abu Hurairah. Di antara murid beliau dari Atha ini Imam Hanafi, Imam Al-Auza'i. Imam Hanafi imam di kalangan orang-orang Irak, khususnya orang Kufah. Imam Al-Auza'i imam di kalangan orang-orang Syam. Di antara murid beliau lagi itu adalah Imam Al-Laits bin Sa'ad. Itu imamnya orang-orang Mesir. Itu satu masa semuanya, hidupnya satu masa semuanya. Semuanya punya mazhab. Hanya saja yang sampai ke kita dari 3 orang itu cuma Imam Hanafi. Imam Auza'i sudah tak ada. Imam Al-Laits bin Sa'ad sudah tak ada. Cuma tinggal pendapat-pendapat, potongan-potongan pendapat saja yang bisa kita dapatkan hari ini, bukan lagi keutuhan mazhabnya. Karena tidak ada murid-muridnya yang menukilkan dengan sempurna. Kata Atha bin Rabbah, majlisu ilmin, majlis ilmu, yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahwi, akan menghapus 70 majlis huru-hara, majlis main-main, majlis kemaksiatan. Satu majlis ilmu bisa menghapus 70 majlis kemaksiatan. Yang dimaksud dengan menghapus di sini artinya fadilah yang dimiliki oleh majelis ilmu itu bisa menyebabkan kesalahan yang pernah kita lakukan karena kita berada di majelis-majelis yang salah, itu terhapus dosanya, terhapus kesalahannya hanya dengan sebab datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Ustaz, kalau begitu, kalau satu majelis ilmu bisa kemudian menghapus kesalahan majelis-majelis yang begitu, Ustaz, ini kan kita ngajinya seminggu sekali, Ustaz. Betul. Berarti saya boleh dong setiap minggu datang 70 majelis maksiat. Kan nanti malah setiap malam Selasa kan saya datang ketemu Ustaz dengan majelis ini, kan terhapus lagi yang 70 itu. Nah, ini tafsir yang salah. Ini tafsir yang salah. Kenapa salah? Begini cara memahaminya. Ada ayat dalam Al-Qur'an. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya tanya sekarang, kita salat berarti masih boleh dong keji dan mungkarnya? Kan nanti dicegah sama salat. Begitu enggak pemahamannya? Bukan. Justru sebaliknya. Yang dimaksud dengan tanha itu artinya melarang kita untuk kemudian melakukan keji dan mungkar. Artinya orang yang benar-benar salat, dia udah enggak keji, udah enggak mungkar. Kalau masih keji, masih mungkar, sholatnya masih nggak benar, maka orang yang masih datang ke majelis yang tadi, majelis huru-hara, majelis macam-macam tuh, penuh dengan keharaman dan kemaksiatan, maka datang dia ke majelis ilmu tidak punya faedah. Sebagaimana orang yang masih bermaksiat, keji dan mungkar, sholat tidak berfaedah buat dia. Begitu cara memahaminya. Apa sebabnya, Ustaz? Macam-macam. Ada yang mungkin datang ke majelis ilmu gara-gara niatnya tidak ikhlas karena Allah.
Ada juga nggak enak sama DKM, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama Pak RT. Ada juga yang model begitu, Pak. Ada juga yang datang ke majelis memang untuk ngetes ustadznya. Sengaja memang datang ke majelis untuk ngetes ustadz. Ada juga yang nyinyirin ustadznya. Macam-macam sekarang orang mau datang ke majelis. Makanya kemudian datang ke majelis faedahnya nggak dapat. Nggak dapat. Maka biar dapat faedah majelis, benerin dulu tuh niatnya. Habis sholat, kalau kita kan habis sholat di maghrib nih, benerin niat. Ini saya mau sholat maghrib di masjid, benerin tuh niat dari rumah. Habis sholat maghrib ada majelis ilmu, saya akan duduk karena Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, saya tidak mau datang ke tempat situ. Itu orang yang luar biasa tuh, Pak. Jadi sadarkan untuk belajar ke majelis ta'limnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi bukan karena Pak RT, bukan karena Pak RW, bukan karena DKM. DKM-nya ada atau tidak, RT-nya ada atau tidak, RW-nya ada atau tidak, nggak ada urusan. Kok saya datang ke majelis ta'lim untuk Tuhannya, RT, RW, dan DKM? Karena Allah. Nah, jadi orang yang sudah datang ke majelis ilmu tidak datang lagi ke majelis yang huru-hara tadi, Pak. Majelis riba, majelis dendam, majelis macam-macam, nggak datang lagi. Dia akan selalu datang ke majelis yang menenangkan hati, mengindahkan hati, dan mengindahkan lidah. Kenapa? Masuk manfaat dari majelis ilmu kepada dirinya. Akhlaknya indah. Orang melihat dia senang saja bawaannya. Ini ada orang kita melihat dia, Pak. Sekali kita lihat anak, dua kali melihat, tiga kali macam mau kiamat kita lihat dia. Kenapa? Tak indah kita lihat, Pak. Karena akhlaknya buruk. Tapi orang yang akhlaknya baik, makanya coba lihat para sahabat, baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Kalau lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu kadang-kadang nggak percaya, Pak. Ada ya orang seperti ini di dunia ini. Saking indahnya akhlak Nabi. Coba lihat, baca. Jadi kalau nanti di sini ada kajian tambahan atau mungkin nanti berganti waktu setelah kitab-kitab pada tamat, mungkin ada ustadz hadis ngajarin tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana rupa Nabi, bagaimana bentuk rambut Nabi, belajar. Oh, Pak, kalau kita baca, Pak, nggak percaya kita Nabi itu seperti itu. Ada yang makhluk. Saking agungnya beliau, bukan berarti nggak mungkin, tapi saking agungnya beliau, saking mulianya beliau. Maka tidak melebihan ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, apa kata jawab Sayyidah Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Sebagian ulama itu membayangkan kita ya Nabi itu ya Al-Quran berjalan. Mau melihat isi Al-Quran ya lihat Nabi. Betapa indahnya Allah menceritakan sesuatu dalam Al-Quran. Begitulah indahnya Nabi ketika dalam bersikap. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci, begitulah beliau bersikap sehari-hari. Indah betul. Indah sekali. Kapan-kapan silakan nanti bapak-bapak belajar tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah biar rasa cinta ke nabinya makin menguat, sehingga kemudian kita makin bisa mencontoh beliau, karena beliau yang paling bisa dicontohkan. Itu kata Allah di dalam surah Al-Ahzab. Sudah 29, 2 menit lagi. Bapak yang dimuliakan Allah, 2 menit lagi kita akan sholat Isya. Ini saja malam ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan Atha bin Abi Rabah, dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan perkataan daripada Umar bin Khattab terkait dengan ilmu. Apa yang saya sampaikan ini mungkin sedikit, tapi saya berharap bapak-bapak juga ada ibu supaya bisa mengambil manfaat dari hal ini. Semoga majelis ilmu kita ini majelis barakah, turun Allah ridhoi, jadi sebab untuk Allah ampuni dosa, jadi sebab supaya Allah sampaikan semua keinginan yang kita sudah rencanakan dan akan kita lakukan, dan juga jadi sebab sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk kemudian nanti di hari akhirat kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang soleh. Ada hadirnya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان